Elshinta News and Talk. Pemerintah mensyaratkan kepesertaan BPJS untuk mendapatkan pelayanan publik seperti mengurusi SNK, SKCK hingga jual beli tanah. Ketentuan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Namun apa yang mendasari ketentuan tersebut, kami saat ini sudah bersama dengan Direktur Utama BPJS, Profesor Ali Gufron. Elshinta News and Talk. Pak Gufron, kami sudah mengetahui keberadaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mengoptimalisasi manfaat BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ditangani oleh Pak Presiden 6 Januari kemarin dan berlaku per 1 Maret 2022. Namun kami ingin tahu apa pertimbangan persyaratan kepesertaan BPJS dengan administrasi negara yang lain, Pak Gufron? Iya, baik Pak Mas Asrofi. Jadi ini banyak ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Jadi begini, bahwa kepesertaan di dalam sistem jaminan sosial nasional itu tahun 2004 dengan Undang-Undang 40 ya sudah dijelaskan wajib. Demikian juga ada PP-nya ya tahun 2013, kemudian ada Perpres 82 tahun 2018 pasal 6 ya. Ini jelas sekali setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Nah, ini banyak yang tidak tahu gitu. Sehingga instruksi Presiden nomor 1 2022 optimalisasi pelaksanaan program JKN ini memperkuat begitu agar juga selain hak ya dari masyarakat itu dapat kemudian dilaksanakan, mereka terlindungi jika waktu itu jatuh sakit, dan jatuh sakit itu tidak diundang ya, orang tiba-tiba aja sakit gitu. Makanya orang bijak kan mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan apa-apa, tapi tanpa kesehatan apa-apa tiada artinya. Nah, kita ingin dan sudah termasuk di dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka panjang menengah ya, itu bahwa tahun 2024 98% dari penduduk Indonesia itu ya ditargetkan sudah menjadi peserta gitu JKN. Jadi ini memperkuat karena apa? Tahun 2004 ya, 2018, 2013 ya tadi itu sudah diwajibkan. Tapi kan tidak pernah orang jarang yang tahu. Nah, sekarang ini bagusnya mulai sadar, mulai tahu, itu harapannya seperti itu. Jadi apa hubungannya dengan administrasi negara yang lain, Prof? Kenapa harus ada syarat itu? Ya, itu kan sudah diatur di dalam peraturan itu, termasuk di dalam PP tadi di tahun 2013 memang juga ada gitu. Jadi intinya bahwa Presiden itu menginstruksikan kepada 30 kementerian lembaga, termasuk gubernur, bupati, wali kota, mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN. Sehingga seperti di ATR BPN contohnya, di situ untuk katakanlah peralihan hak ya, jual beli. Kalau orang beli pasti punya uang, orang jual juga pasti akan dapat uang. Dan itu, ini yang salah ya, sering dipersepsikan salah. Untuk bisa mencetak kartu BPJS, itu hanya perlu waktu kurang dari 5 menit. Dan kemudian, Mas Asrofi contohnya, nanti bisa dicek. Bisa ngecek status aktifnya, keaktifan, yang penting kan keaktifan itu. Itu dalam waktu kurang 5 menit, gitu. Jadi, bisa cetak, tadi yang diharapkan itu, jual beli tanah ini, jadi ini tidak menambah birokrasi yang berbelit-belit itu, enggak, itu yang kurang dipahami, dikira harus ngurus ke kantor atau apa segala macam. Dan ini para pensiunan ya, ASN, TNI, Polri itu otomatis gitu. Ini ada beberapa narasi seperti ini, Pak Gufron. Ini sejenis seperti upaya pemaksaan negara akan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebenarnya apa sih, Pak Gufron? Benar tidak itu pemaksaan? Itu, sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang 40 tahun 2004 wajib. Itu wajib itu dipaksa apa enggak? Jadi ini kan perlindungan. Kalau ada orang memang belum sadar ya, belum sadar, nggak tahu dia bahwa ini penting bagi dia.
Nah, makanya ini disadarkan begitu. Apa contohnya ini, Pak? Kalau sekarang orang katakanlah nggak pakai masker, dia mau naik sepeda motor, dicegat, diwajibkan pakai ini masker. Kalau nggak boleh naik motor. Itu pemaksaan negara atau bagaimana? Padahal dia kalau nggak pakai bisa kena, Pak. Dan kalau dia katakanlah punya infeksi bisa menularkan. Ya, apakah sama dengan sebanding dengan misal mendapatkan KTP misal, Prof? Ya berbeda. Itu ya, karena ini adalah hak dasar ya, hak fundamental. Hak fundamental dan sudah diatur di dalam undang-undang itu, tidak hanya undang-undang, ini masuk peraturan pemerintahnya sudah ada, perpresnya sudah ada, semua sudah ada. Jadi ini membuat satu bagaimana kementerian lembaga itu lalu bisa mengoptimalkan, jadi bisa optimal gitu. Jika ada satu keadaan ataupun juga sesuatu yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepesertaan BPJS misal, tapi dia butuh untuk mendapatkan KTP, maka tidak bisa mendapatkan haknya memiliki KTP sebagai warga negara dong, Pak Gufron? Jangan begitu, ya itu kan bisa kita bertahap atau apa. Tapi begini, kalau ada warga negara ya yang dia itu bisa bayar ya, ikut peserta dan itu wajib ya, sudah diwajibkan untuk kita benar-benar saling tolong menolong. Untuk kalau kemudian ada sesuatu itu mendapatkan perlindungan ya. Tetapi dia tidak lakukan padahal tidak mampu karena dia tidak tahu atau tidak sadar. Nah sekarang dikasih tahu, disadarkan, apa itu nggak benar? Kalau benar-benar tidak mampu dan tidak masuk ke kepesertaan yang dibayarkan oleh pemerintah, bagaimana? Nah makanya itu diinstruksikan juga kepada Pemda termasuk kementerian yang mengurusi kalau orang memang berhak ya, itu dibayari oleh pemerintah itu ya. Jadi contohnya umpamanya sekarang pemerintah itu mengalokasikan 96,8 juta orang, Pak, untuk dibayari oleh pemerintah pusat. Ini baru pemerintah pusat, belum pemerintah daerah. Jadi lapor ke pemerintah daerah, nanti datanya akan dimasukkan ke sebagai penerima bantuan. Iya tentu. Kalau dia memang seperti yang Mas Asrofi sampaikan. Apakah 30 menit akan bisa masuk datanya, Pak Gufron? Bagaimana? 30 menit bisa masuk ya datanya ke sebagai penerima bantuan, misal ya, karena memang keadaan tidak mampu. Apakah 30 menit bisa masuk ke datanya? Iya, dia memenuhi syarat apa enggak kan harus dicek dulu. Itu. Dia harus dicek dulu. Sementara KTP-nya butuhnya mendesak misal, keadaannya seperti itu misal, Pak Gufron. Enggak, ini jangan misal-misal ya. Nanti dicoba aja ya, diurus. Kalau nggak begitu dia kan nggak akan pernah nggak dia akan suatu ketika itu sadar bahwa kartu BPJS itu penting, bahwa ikut menjadi dapat pelindungan itu penting. Coba saya mau nanya ke Mas Asrofi, gimana kalau Mas Asrofi ya punya katakanlah putra ya gitu, yang putranya itu katakanlah butuh sesuatu yang sangat penting bagi dia, tapi dia nggak tahu gitu. Kira-kira kalau saya akan ikut kepesertaan BPJS, tapi tidak semua orang kemampuan ekonominya seperti saya, Pak. Kita harus tahu itu. Kan sudah saya bilang, kalau tidak mampu dibayarin, kan sudah jelas. Apa sulitnya? Sekarang, ini contoh, pemerintah itu sudah mengalokasikan 96,8 juta, ya dibayarin nih, mau dibayarin. Tapi kita kekurangan orang, Pak, yang memenuhi syarat ini. Jadi baru sekitar 85 juta sekarang. Iya, nanti saya tanya soal administrasinya ya, apakah bisa secepat itu misal gitu ya? Iya, itu kan tinggal diurus. Apa inovasinya BPJS untuk bisa mempercepat kepengurusan itu? Mudah-mudahan nanti ya. Banyak. Nanti Pak, ditahan dulu Pak Gufron. Sabar Pak Gufron ya. Kita ada warga yang ingin bertanya langsung atau menyampaikan pendapatnya dan unek-uneknya. Ada Pak Hengki di Serang, Banten. Selamat sore Pak Hengki. Selamat sore Mas Asrofi. Ya Pak Hengki, silakan. Gufron. Ya. Kebetulan saya masyarakat biasa yang mengerti tentang pertanahan. Jadi sebelumnya Pak Gufron, saya sangat-sangat apresiasi tentang apapun yang dilakukan oleh Presiden sekarang, pemerintahan sekarang selama ini ya. Tapi untuk kasus ini sangat-sangat blunder. Dan saya sangat-sangat
Apa alasan Pak Hengki menganggap ini blunder? Gini, Pak, pertanahan dasarnya adalah UUPA, Pak. Di UUPA, kewajiban pemerintah adalah melaksanakan pendaftaran tanah. Jadi, di sana nggak ada embel-embel yang lain, dan di salah satu pasalnya disebutkan bahwa kewajiban pemerintah itu adalah melakukan kadaster, bukan fiskal kadaster. Dengan instruksi ini, instruksi presiden ini, yang saya yakin presiden sendiri nggak begitu paham detail tentang apa yang dimau UPA. Jadi ini sangat-sangat blunder menurut saya. Impresi di keluar khusus tentang pertanahan. Tahan dulu Pak Gufron, karena masih ada 2 orang lagi. Saya sudah mengerti maksudnya ya Pak Hengki ya. Terima kasih Pak Hengki. Saya tidak mengerti maksudnya Pak Hengki blunder soal pelaturan mungkin disebutnya ya, karena berbeda dengan peraturan pokoknya. Ditahan dulu tapi Pak Gufron, karena masih ada 2 orang lagi nih. Kita ke Bintaro, ada Pak Alen. Selamat sore Pak Alen ya. Saya tampung tadi Pak Hengki. Pak Alen, selamat sore. Selamat sore, Pak Asrofi. Ya, Pak Alen, silakan Pak Alen. Pak Gufron. Ya. Saya sudah dengar dari tadi ya semua yang disampaikan. Itu begini, saya kalau Pak Hengki cerita pengalamannya, saya juga cerita pengalaman. Begini, sebenarnya kita saya tanya dulu pengalamannya. Pengalaman apa? Ini soal apa Pak Alen? Kapan dulu ini, karena banyak perubahan. Kalau pengalaman bisnis nanti nggak kami tampung Pak Alen soalnya Pak Alen. Bukan. Pengalaman saya, pembantu rumah saya pernah jatuh sakit. Oh, soal menggunakan BPJS berarti ya? Enggak, susahnya bukan main tuh, biayanya pun mahal. Kapan Pak? Ya. Wah, itu tahun 2019. 2002 tahun yang lalu. Oke. Ya. Apa yang dirasakan waktu itu Pak Alen? Begitu saya ikutkan di BPJS, itu iurannya dulu 45.000. Sekarang udah saya naikkan dia ke 100.000. Nah, jadi itu luar biasa mudahnya itu. Mau konsultasi pun nggak pernah keluar 5 perak pun, jangan 5 sen pun kita nggak keluar. Bahkan biaya perawatan di rumah sakit sampai dengan operasi pun kita nggak dimintain duit. Luar biasa itu. Yeah. Nah, harusnya mengenai aturan dipermudah gitu. Dipermudah banget. Kepesertaan. Dulu kan BPJS kan dipersulit katanya. Yeah. Sekarang dipermudah banget. Sampai ada aplikasi JKN-nya itu ada tuh. Kita mau pindah pelayanan kesehatan dari puskes yang biasa dekat rumah, yang tadinya jauh dari rumah boleh, mau dekat rumah boleh, mau tempat kerja boleh, mau di tempat pindah kita yang. Berarti kan sekarang sudah enak Pak Alen, udah simpel. Oh, udah enak banget Pak, enak banget. Dan ini salah satunya di dunia, di negara manapun nggak ada, hanya di Indonesia. Dan yang terutama di sini saya sampaikan bahwa jual beli tanah itu memang tidak ada orang miskin Pak. Bayangin aja kita dikena potongan 2,5% dan 5% bagi si pembeli, dan si penjual 2,5% dari harga transaksi. Dibanding dengan kita mau daftar ke BPJS itu cuma 45.000, 100.000, tergantung golongannya. Sekarang kan udah nggak ada golongan lagi. Luar biasa murahnya Pak, nggak ngerbekin kantong, bahkan biaya hidup kita sehari-hari. Jadi setuju Pak ya jika ini jadi syarat semuanya ya? Iya, luar biasa Pak. Makanya bagi siapa yang menentang, masyarakat manapun yang nggak setuju, saya cuma pesankan, jangan mau dibodoh-bodohin. Ya, kita hormati saja Pak pendapat orang ya, Pak Alen, tidak perlu diserang. Kasih diri masing-masing. Gitu. Baik Pak Alen, kita hormati saja pendapat orang Pak Alen ya, tidak perlu menyerang yang lain. Kita ke Cikupa, Pak Ari. Halo, selamat sore Pak Ari. Iya, selamat sore Mas. Iya, silakan Pak Ari, apa yang disampaikan ke Pak Gufron? Iya, saya yang pertama kurang setuju kalau nggak boleh seandainya, karena seandainya itu juga menjadi parameter akan mengeluarkan kebijakan. Kalau kita tidak bisa melihat seandainya, kebijakan kita bisa tidak pas. Yang kedua adalah, ini baru tadi siang teman saya akan mengurus BPJS Kesehatan. Sudah daftar via online, dari online nggak bisa, dia hubungi kontak center, disuruh datang ke kantor BPJS.
yang di Tiga Raksa ya Pak. Pak Gufron tahu Pak? Kabupaten Tangerang ya, oke. Nah, mungkin Pak Gufron nggak tahu. Kalau tahu. Kenapa Pak? Yang di daerah kenapa? Emang ada apa? Sampai di sana nggak bisa melayani Pak. Kenapa? Disuruh offline katanya. Offline. Nah, suruh pulang. Bayangin Pak, dari Gading Serpong, macet, 1 jam lebih. Ke Tiga Raksa ya. Disuruh pulang sia-sia. Itu Gading Serpong, Tiga Raksa jauh loh Pak, 10 kilo Pak. Bisa jadi seandainya. Dari Gading Serpong ke Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Pak Gufron. Saya sudah catat semua ini. Betul. Nah, itu. Kalau ini tidak Tiga Raksa, kantor Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Ya, BPJS Kesehatan Tiga Raksa Pak. Tiga Raksa, kalau nggak tahu mesti paham ya Pak Gufron ya. Ya. Gimana Pak Gufron, ada Pak? Iya, suruh pulang itu suruh apa? Katanya offline nih, katanya kantor offline Pak. Suruh pulang offline. Iya, tidak dilayani karena offline keterangannya. Padahal pada saat daftar via aplikasi disuruh ke kantor karena nggak bisa. Nah ini kalau tidak seandainya, ini kan jadi seandainya. Ya, juga, kan? jadi kita nggak boleh ngomong seandainya ya. Nah, orang mau menyambut baik, tetapi nggak siap gitu loh. Tapi nggak masalah jika kemudian ini jadi syarat apapun, nggak punya masalah Pak Ari. Saya cuman siap lah gitu loh. Ya. Jangan sampai belum siap udah ngeluarin. Dipermudah ya. Oke, kami tangkap Pak Ari. Terima kasih, ini 2 poin ya, Pak Alen dan Pak Ari minta dipermudah soal proses dan sebagainya. Kita soal poin dipermudah dulu deh Pak Gufron, tadi juga saya tanyakan sebelum kita jumpai pendengar. Sudah melakukan apa ini? Baik, jadi begini. Sekarang ini tadi disampaikan oleh Pak Alan, dan terima kasih Pak Alan. Itu untuk, mohon maaf ya, orang menjadi peserta BPJS itu bisa dibandingkan dengan asuransi komersial apapun itu. Itu jauh lebih murah, dan karena kita berorientasi profit. Ini kan bagaimana negara melindungi ya, warganya. Kalau tidak mampu, warga dibayari negara gitu. Kalau mampu ya bayar kan gitu. Dan itu tidak ada yang lebih murah daripada ini dengan paket manfaat yang luar biasa. Dan bisa daftar itu dari rumah tadi, boleh pindah seperti yang Pak Alan sampaikan tadi setelah menjadi 3 bulan ya. Tapi Pak Ari tadi menemui masalah loh, daftar online nggak bisa, daftar offline-nya ternyata nggak bisa juga. Bukan begitu, begini Pak Ari. Kalau ada kurang sempurnaan, oke, nanti kita perbaiki ya. Nanti saya cek ya, saya akan cek. Yang kedua, kalau online tuh kadang-kadang katakanlah putus hubungan, katakanlah entah di sebuah perusahaan ya, internet putus atau pass off gitu. Itu kan memang kadang-kadang terjadi. Itu ya istilahnya dari sekian ratus ya 1 atau apa, itu memang bisa terjadi. Tapi nanti saya cek, dan Pak Ari nanti lewat Pak Asrofi, tolong nomornya berapa yang dia mau daftar tadi, HP-nya, nanti kami hubungi. Kami bantu jadi peserta dengan gampang. Prof Gufron, Pak Gufron, kita lanjut kembali ya. Tadi pertanyaan dari pendengar kami banyak. Termasuk ini titipan yang kami dapatkan dari masyarakat melalui WA. Ada titipan dari Pak Tahyari. Jika sudah punya kepesertaan BPJS Kesehatan, tapi lama tidak di story dan akhirnya tidak aktif tuh BPJS Kesehatannya karena faktor PHK dan sudah tidak bekerja kembali, sehingga tidak memiliki penghasilan dan butuh menjual properti, kali ini tanah, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian bagaimana nasib kami, kata Pak Tahyari. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana Pak Gufron? Baik, jadi dia mau jual tanah gitu kan? Ya. Iya, nah jual tanah, nah itu tentu kalau jual kan dapat uang ya. Tapi kan uangnya, buat nyatet itu dan sebagainya gimana? Betul, bayar pajak nggak? Kira-kira uangnya itu 100 juta kurang atau lebih jual tanah. Nah sekarang contohnya ini untuk tadi dia nunggak udah lama belum, justru itu makanya harus bisa dilakukan. Itu kita hitung biasanya itu 2 tahun Pak. Jadi 2 tahun itu nggak terlalu banyak ya, mungkin 2 juta atau kurang, atau ya nanti dihitung ya, tergantung itu dihitung. Tapi dari 100 juta contohnya ini, jarang, biasanya kan miliar. Ini membayar pajaknya tadi kan ada yang 5% ya, ada kalau tanahnya 100 juta ya, kalau tanahnya cuma 20 juta, 30 juta di daerah, harga tanah tidak seberapa Pak Gufron. Iya, ya, tapi kan dia tinggal bilang kepada pembeli ya. Pembeli untuk bisa bayari ini kan cuma sedikit. Berapa kalau 2 tahun tuh? 2 tahun paling ya, kalau tadi 35.000 kali
kali 24 berapa kira-kira? 35.000 Ya, kali 24 berarti 35.000. Kenapa saya mendadak jadi agak bodoh ya? 1 juta lebih dikit lah ya. Ya. 1 juta lebih dikit, masa 1 juta lebih dikit menjadi persoalan nggak jadi jual beli tanah. Untuk orang butuh duit bisa saja gede loh itu Pak Gufron. Iya, tapi 100 juta kan lebih besar. Ya. Kalau 100 juta Pak Gufron, tidak semua tanah. Orang yang mau beli kan, orang yang mau beli ya. Oke lah, kita nggak mau situ ya. Tapi yang jelas itu orang jual beli tanah itu sekarang itu bayar pajak aja. Tapi kan ada 5%, ada berapa 2% satunya. Ya, yang jelas itu ini jauh Pak daripada 2%, daripada 5%. Yang kami maksud adalah jika keadaannya orang yang sangat membutuhkan dan tidak mampu, benar-benar tidak mampu ya, deh kalau misalnya. Kalau nggak mampu kan sudah kita bilangin, tinggal mengurus untuk bayarin gitu. Dibayar. Butuh itu. Berapa lama itu biar masuk ke data itu? Butuh berapa lama prosesnya Pak Gufron? Lah itu tergantung dia mau memenuhi syarat nggak. Kalau rata-rata berapa lama deh kalau bayar. Ya, rata-rata berapa lama? Itu tergantung pemdanya. Kalau pemdanya bayar sekarang ya dia pemberi ya kira-kira sekarang sudah bisa ini selesai. Berdasarkan catatan selama ini berapa lama Pak Gufron? Itu saya nggak tahu estimasinya ya, tetapi yang jelas itu ya tidak terlalu sulit lah. Kalau yang dicontohkan bukan soal poin sulit dan tidaknya, tapi berapa lama prosesnya menunggu sampai masuk misal ya benar-benar tidak mampu belum, itu. Pak, nanti kita survei ya berapa lamanya. Dan kami tahu misal butuh KTP mendadak, orang gara-gara nggak punya BPJS Kesehatan kemudian tidak bisa mencari pekerjaan bagaimana? KTP kan belum Pak, belum Pak. Ini tuh baru kita bicara jual beli tanah Pak. Ya. Yang tapi kan ke depan nanti akan seperti itu juga Pak Gufron. Ya ke depan nanti kita bicarakan ke depan dan itu tidak sulit Pak. Nanti ke depan saya kasih tahu Bapak kira-kira berapa rata-rata. Nah ini saya kan harus cek dulu. Ini semua kan baru Pak. Jadi baru sudah rame duluan. Untuk gitu, antisipasi yang kami maksud Pak Gufron, bukan kemudian memunculkan masalah. Kita antisipasi ya. Nanti kita antisipasi, kita beritahu kan. Yang jelas tidak sulit Pak. Ya, ini ada informasi dari Pak John. Kata Pak John, banyak perusahaan dan juga pabrik yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Tapi dalam impres yang disanksi itu hanya person. Jadi nggak bisa bikin SIM sampai SNK dan lain-lain. Kesalahannya itu ada di pihak perusahaan. Kenapa yang disanksi justru malah bukan pabriknya, tapi personnya? Ini yang ditanyakan oleh Pak John. Ya, itu nanti kita lihat ya, kita kaji. Tetapi intinya bahwa perusahaan itu ya tentu bersama karyawannya itu mendaftarkan gitu bahwa karyawan pun juga bisa sebetulnya. Kalau yang oleh perusahaannya karyawannya yang rugi berarti seperti itu Pak Gufron? Ya enggak, perusahaan juga bermasalah, kan ada sanksi ke perusahaan. Selama proses itu kan yang rugi terlebih dahulu kan karyawan karena tidak bisa mengurus administrasi. Kok nggak bisa ngurus administrasi yang mana? Kan jual beli tadi. Contoh saya ya, biar kita nggak pusing. Contoh saya kerja di sebuah perusahaan A. Kantor saya tidak mendaftarkan saya ke BPJS sehingga saya tidak punya BPJS ya. Yang salah berarti kantor saya karena tidak mendaftarkan saya ke BPJS kan. Nah, tapi saya gimana? Tinggal lapor bahwa belum didaftarkan. Maka nanti akan ada peringatan kepada perusahaan. Jadi dilaporkan. Tetap jatuhnya saya yang merugikan kalau kayak gitu, Pak Gufron? Iya, tetapi kan itu ya istilahnya nanti justru bertahap, kan semua jadi sadar. Kalau nggak ada semacam impres ini, nggak sadar Pak, nggak akan sadar. Dengan saya melaporkan tadi, misal karena saya tidak didaftarkan oleh perusahaan, apakah saya masih bisa ngurus administrasi publik saya? Ya tentu bisa. Cuman kan akhirnya perlu waktu barangkali kan. Tetapi lama ini kan baru awal. Berikutnya kalau semua perusahaan akhirnya mendaftarkan kan jadi nggak ada masalah toh. Tapi artinya kan ini artinya kan butuh inovasi Pak Gufron. Iya, awal-awal terjadi kenapa? Karena perusahaannya masih kucing-kucingan kan begitu. Tapi nanti setelah ini terimplementasi kan nggak ada kucing-kucingan seperti itu. Jadi masalah yang Mas Asrofi sampaikan tidak menjadi masalah lagi. Gimana caranya agar perusahaan tidak kucing-kucingan ke BPJS Pak Gufron? Itu caranya dikeluarkan instruksi presiden ini bahwa nah itu harus ditanyakan kalau ke ngurus
karena jual beli tanah, tanyakan baru dia ternyata penting juga ini punya, ya, kan gitu. Begitu. Nah, lama-lama kalau seperti itu dan semua karyawan tuh pasti tanya mana, ya, kepercayaan saya, ya. Dan, ya, akhirnya kan nggak ada lagi karena semuanya sudah. Jadi masyarakat harus ikut ambil bagian untuk mengawasi ya perusahaannya, gitu ya Pak Gufron? Betul sekali, karyawan juga begitu. Dan karyawan itu punya, katakanlah di dewan kita itu semacam representatif ya. Representatif dari katakanlah karyawan ya, perusahaan itu ada ya, dia bisa menyampaikan ke katakanlah ya dia punya semacam pimpinannya ya, kan ada pimpinan pengusaha, ada pimpinan karyawan atau buruh juga ada, kan gitu. Bagaimana jika perusahaannya informal nih? Ini informalnya kan nggak punya struktur ke pemerintah, bagaimana Pak Gufron? Iya, nggak apa-apa, informal itu kalau dulu kan istilahnya karena informal itu sulit. Nah, sekarang dipermudah karena dulu itu harus sesuai UMR. Nah, nanti bisa kita lihat ya bahwa di bawah UMR tidak masalah gitu. Ada penyesuaian atau mungkin ada klausul penghususan? Iya, ada penyesuaian, ada penghususan, ada kemudahan gitu. Yeah. Termasuk tadi yang nunggak lama itu ya kita punya program gitu ya. Program contohnya ya program kita itu bisa membantu ya mereka menghitungkan sebetulnya kalau katakanlah terlambat 4 tahun, nah itu nanti dengan program kita namanya rehab itu program rencana pembayaran iuran bertahap. Nah itu nanti dihitungkan dalam 12 bulan berapa berarti dia harus nyicilnya begitu. Kalau sudah dicicil itu terus aktif gitu. Ini pertanyaan terakhir, tapi menurut kami adalah sektor yang paling penting. Kenapa tidak dibuat masyarakat sadar secara personal untuk mendaftarkan diri ketimbang kemudian ada upaya semisal tadi persyaratan penggunaan BPJS untuk administrasi masyarakat itu, Pak Gufron? Pertama, administrasi ini itu bertahap ya. Jangan dibayangkan terus kemudian stop, tidak bisa mengurus administrasi itu, tidak seperti itu. Kedua, saya mau tanya Pak Sofi, kalau untuk edukasi individu-individu itu berapa lama? Kami sudah mengerjakan ini atau paling tidak dari sisi undang-undang ini sudah sudah lebih dari 8 tahun Pak. Gitu. Dan belum sadar juga 8 tahun ya Pak? Iya, ini sudah 2004 sudah diwajibkan. Kalau seperti ini baru sekarang ya, contoh El Cinta. Terus banyak orang bertanya, kenapa seperti ini? Karena ada instruksi tadi. Gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat sadar meskipun kemudian di depan ada salah satu kondisi yang dimintakan untuk sebagai syarat gitu ya Pak Gufron ya? Iya, tetapi ini mudah loh ya. Sekali lagi cetak itu kalau dia memang nanti perusahaan atau apa menjadi peserta kurang dari 3 menit Pak. Ya, ini jadi tidak menambah beban atau apa juga enggak ya. Kurang dari menit dia bisa cetak, bisa screenshot, bisa kirim ke emailnya ya mengenai kartu BPJS digital ya. Mudah-mudahan masyarakat terbantu ya Pak Gufron ya, karena kami selalu butuh penjelasan Pak Gufron. Membantu masyarakat betul ya, yang seperti tadi telah disampaikan Pak Allen tadi ya. Ya, kita lihat saja dulu nanti di depannya kalau ada perubahan pasti juga nanti masyarakat yang penting tidak merugi lah, itu yang kami catat ya Pak Gufron. Betul. Terima kasih Pak Gufron, tetap sehat Pak Gufron ya. Sama-sama, semangat Pak Gufron. Selamat sore. Selamat sore. Direktur Utama BPJS Profesor Ali Gufron Mukti, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya ada hal yang perlu kami carikan pertanyaan berkaitan dengan keanggotaan BPJS Anda tidak usah sungkan-sungkan. Anda bisa WA saja atau mungkin nanti telepon akan dicatat oleh staf redaksi. WA-nya ke 081 180 6543.